Saya ibaratkan teman-teman itu seperti pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang baik hati, teman-teman Kalijaga News, teman-teman mahasiswa, prodi KPI, dan seluruh akademisi, stakeholder yang terlibat, terima kasih. Hari ini kita membahas tentang strike news dan juga feature. Nah, sebelum itu saya memberikan hadiah ungkapan menarik buat teman-teman yang belajar bareng nanti di sini. Saya ibaratkan teman-teman itu seperti pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Punya WA, di WA di chat pagi hari, balesnya besok. Oke, itu ungkapan pemanis awal sebelum kita mempelajari strike news dan juga feature. Nah, sebelum melangkah ke situ, kita mengenal secara mendasar dulu apa itu jurnalistik ya. Jurnalistik itu proses dan hasil, kemudian pers adalah media yang mewadahi karya jurnalistik itu. Saya ulangi, jurnalistik itu adalah proses dan hasil mulai dari memahami, mencari, meliput, menentukan layak atau tidak, menulis, publishing dan lain sebagainya. Proses dan hasil itu jurnalistik, sedangkan pers adalah media yang memuat karya jurnalistik itu. Nah, kita sebagai praktisi media, sebagai jurnalis itu harus memahami ciri-ciri jurnalisme. Nah, ciri-ciri jurnalisme itu yang pertama adalah skeptis, ya. Teman-teman, jika mendapatkan informasi itu harus ragu, dicek dan recheck dulu. Itu ciri seorang jurnalis. Jangan bilang kamu jurnalis jika kamu sering share konten hoax. Jangan bilang kamu jurnalis kalau kamu nge-share konten yang fake news. Maka ciri seorang jurnalis, ciri jurnalisme adalah skeptis. Kata Tom Friedman, ya, seorang jurnalis dari New York Times. Harus skeptis, check and recheck. Tabayun, ya, karena kalau nggak tabayun itu nanti kaumam bijahalah akan menimbulkan bencana bagi orang lain, bagi kaum yang lain. Banyak contohnya. Jadi jurnalis itu harus skeptis. Yang kedua, jurnalis itu harus bertindak. Karena kejadian, peristiwa itu tidak terjadi di ruang redaksi. Ya, kejadian peristiwa itu enggak terjadi di ruang redaksi. Kejadian peristiwa itu terjadi di lapangan. Ini dikatakan siapa? Dikatakan oleh Omar Bicard, jurnalis New York Times yang bekerja sebagai wartawan perang di Vietnam. Kadang jumlah korban yang disiarkan oleh pers pemerintah itu belum tentu real, akurat sesuai jumlah korban yang terjadi di lapangan. Itulah fungsi besar dari seorang jurnalis untuk mengklarifikasi. Makanya peristiwa tidak terjadi di ruang pers, conference atau di
meja redaksi, tetapi di lapangan. Itu ya. Jurnalis yang pertama skeptis, bertindak. Yang ketiga adalah ciri-ciri jurnalisme yang ketiga adalah yang pasti adalah ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Ini diungkapkan oleh Debra dalam seminar ya API, American Press Institute. Debra mengatakan yang pasti adalah ketidakpastian. Kenapa seperti itu? Karena saat jurnalis straight news meliput kemudian berkembang ke in-depth, berkembang ke interpretatif dan lain sebagainya, jurnalis akan melihat yang pertama korban yang kehilangan nyawa, korban yang meninggal dunia ada 5, yang luka 7. Apakah besoknya korbannya bertambah atau tidak? Nah itu bagian dari yang pasti adalah ketidakpastian. Jurnalis harus terus mengembangkan informasi. Kadang ada yang kritis kemudian meninggal, ada yang luka kemudian sudah sembuh dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Inilah menariknya dari sisi bekerja sebagai seorang jurnalis yang dipandang sebagai jendela dunia. Jurnalistik, seorang jurnalis adalah jendela dunia. Mata, telinga, dan mulut masyarakat. Yang terakhir yang menjadi ciri jurnalisme itu adalah seni dan profesi. Jangan salah, seorang jurnalis itu sulit dalam menyusun teks-teks pertanyaan-pertanyaan, menulis berita feature, strike, artikel, tajuk rencana itu sulit, maka butuh proses, kebiasaan, dan jam terbang. Itulah seni dan profesi seorang jurnalis yang menjadi ciri jurnalisme. Menyusun pertanyaan tidak seperti menginterogasi seseorang, bagaimana? Iya enggak? Menyusun sebuah pertanyaan yang membuat nyaman narasumber. Bagaimana? Bahkan Najwa Shihab pernah berkata bahwa kita harus berpikir kritis menjadi seorang jurnalis. Jangan bertanya hal apapun yang sama sekali tidak diketahui, karena jurnalis punya data di belakangnya. Pertanyaannya adalah mengklarifikasi dan mencari kebenaran. Jadi bukan bertanya hal yang tidak diketahui, tapi bertanya, punya data, klarifikasi, dan menemukan kebenaran-kebenaran baru. Ini yang menjadi ciri jurnalisme. Oke, sekarang kita sudah tahu bagaimana jurnalis itu berjalan. Kita sekarang belajar berita, ya, sebelum kita sampai ke strike dan juga feature. Nah, berita itu apa? Ya, itu yang harus kita pahami. Berita menurut Khairul Mukminin, ya, dalam bukunya Jurnalistik Dasar itu menjelaskan bahwa berita adalah laporan peristiwa yang menarik bagi publik, bagi khalayak. Itu. Laporan peristiwa yang menarik bagi khalayak itu bisa menjadi berita. Tetapi kemudian dalam bukunya akan dibatasi dan diperjelas jika kita membaca lebih dalam lagi, harus melihat nilai berita dan juga news judgment-nya, ya. Nanti mungkin itu bisa kita pelajari lain waktu, ya. Nah, itu berita. Apa Pak bedanya berita, ya, dengan artikel, dengan feature? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Bedanya apa ya antara berita, artikel, dan juga feature. Nah, artikel itu menurut bukunya Sri Rahayu, dalam bukunya artikel, ya, itu menjelaskan artikel itu semacam esai yang isinya data-data.
Isinya itu analisis, isinya fakta, bahkan data pembanding. Yang fungsi dari artikel itu meyakinkan pembaca, menghibur pembaca, mendidik pembaca. Itu. Beda dengan berita, laporan peristiwa yang jelas, lugas, tegas, ya, apa adanya, itu berita. Nah, beda lagi dengan feature. Nah, feature itu apa? Menurut jurnalistik online, dalam bukunya jurnalistik online, teman-teman sering baca ya, Asep Aromli itu, teman-teman sering membaca bukunya jurnalistik online. Feature adalah semacam karangan cerita non-fiksi. Jadi tetap berdasarkan data dan fakta, tetapi berupa cerita, karangan non-fiksi yang kuat membahas tentang human interest. Nah, bahkan menariknya dalam referensi bukunya jurnalistik online-nya Romli, itu yang menarik adalah feature bukan berita. Nah, ini menarik. Feature bukan berita. Lalu apa, Pak? Feature, artikel, dan berita itu adalah karya jurnalistik, tetapi berbeda antara feature dan berita. Tuh. Karena berita itu memuat laporan peristiwa, sedangkan feature itu lebih kuat pada cerita dan juga karangan fiksi, karangan non fiksi yang memuat data dan peristiwa dengan susunan bahasa sastra yang bagus, yang kuat. Itu teman-teman bisa pelajari di bukunya bahasa jurnalistik. Itu kuat membahas tentang feature. Itu ya. Jadi teman-teman sudah memahami itu. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu ada strike news, ada in-depth, banyak. Ada opinion, ada interpretatif. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Yang sekarang kita fokus pada strike news. Strike news itu apa, Pak? Strike news itu berita langsung. Selesai. Ya, apa strike news? Berita langsung. Tetapi kalau diterminologikan tuh banyak pengertian. Dalam bukunya Ahmad Qorib, ya, Ahmad Qorib, pengantar jurnalistik, itu dijelaskan bahwa strike news itu ya berita langsung yang diminati oleh publik, tetapi catatannya adalah tidak ada komentar opini dari jurnalis ataupun pekerja media. Itu kemudian dikuatkan oleh bukunya Nani, ya. Bukunya jurnalistik online tahun 2021. Itu menambahkan bahwa strike news itu berita yang lugas, padat, dan apa adanya. Dikuatkan lagi oleh bukunya siapa? Bukunya Al-Fatah Syuhud. Bukunya Al-Fatah Syuhud itu dasar-dasar jurnalistik, ya. Kalau tidak salah tahun 2012 itu menjelaskan bahwa 5W1H ada unsur prinsip yang menjadi catatan di strike news, itu pasti ada 5W1H. Sehingga disimpulkan bahwa strike news itu ciri-cirinya padat, ringkas, jelas, apa adanya, mudah dipahami, kemudian menarik, ya, penting itu di garis bawahi ada 2 ya. Penting itu karena sangat dibutuhkan oleh khalayak, yang kedua karena ada figur. Karena ada tokoh di situ. Nah, ini yang sering kita baca di media-media online, namanya berita receh. Karena apapun yang terjadi yang komentar Lesti, ya kan? Apapun yang terjadi yang komentar selain Lesti siapa ya? Bensu. Siapa? Anaknya Ruben itu, ya.
Itu karena figurnya penting, itu dianggap bukan kebutuhan publik tapi ada ketokohan di situ. Jadi strike itu ada pentingnya, ada menariknya, ringkas, padat, kemudian ada tidak memuat opini dari jurnalis ataupun praktisi media. Kalau pengembangannya jadi opinion news, biasanya ada tokoh-tokoh yang berkomentar. Kalau in-depth news kebanyakan dari segi kebijakan dan juga seperti kalau in-depth itu kan ada bencana alam, kemudian BMKG ikut memberikan gambaran terhadap peristiwa tersebut ditambahkan dengan data-data, itu in-depth ya. Nah, kalau kaitan interpretatif nanti bisa kita jelaskan di waktu-waktu yang lain. Itu strike news ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan, membedakan dengan feature itu jelas. Kalau strike news, berita langsung, feature itu lebih mengedepankan human interest dengan bahasa-bahasa sastra. Juga penyusunannya tidak terikat oleh 5W1H. Kalau strike news itu terikat 5W1H, kalau feature itu tidak terikat 5W1H. Nah, oke. Kita melangkah pada contoh ya. Kita melangkah pada contoh. Contohnya strike news apa? 5W1H ya. Kekeringan terjadi di beberapa wilayah di kota atau di daerah Magelang. Maka word-nya apa? Kekeringan, ya kan? Kemudian what? Setelah what? When, where, ya kan? Bisa disusun. Where dulu, when dulu, atau who dulu ya. Where di mana? Di Magelang. When, kapan terjadi? Kekeringan di Magelang terjadi di antara bulan April sampai Juli. Ya. Kemudian who, siapa? Sehingga banyak masyarakat yang kekurangan air. Utamanya para petani gagal panen. Para petani gagal panen. Nah, kemudian dilanjutkan karena di teras berita, di lead di lead berita itu hanya ada, idealnya itu hanya ada what, where, when, who. Itu menurut pedoman dari PWI. Body berita itu ada ada why dan how. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Penggundulan hutan mungkin, ya kan? Kekeringan itu terjadi, intensitas cuaca, perubahan cuaca, iklim, angin. Nah, itu dijelaskan di situ. Why dan how-nya dijelaskan di situ. Nah, Pak, itu kan strike news, Pak. Bagaimana kalau dalam bentuk feature? Nah, ini yang menarik. Bagaimana, Pak, kalau dalam bentuk feature? Feature mengutamakan bahasa sastra dan juga human interest sebagai sebuah melihat data dan fakta sebagai sebuah karya jurnalistik. Judulnya bagaimana? 5 kilometer untuk seember air. Titik. Petani ya. Nasib petani masa kini. Nah, kalau tadi judulnya strike news itu kekeringan melanda beberapa wilayah di Magelang, petani menjerit. Nah, strike-nya seperti itu. Feature-nya adalah 5 kilometer untuk seember air. Petani, nasib petani masa kini.
Bagaimana kemudian membuat headline itu berbeda antara strike dengan feature. Susunannya juga berbeda. Kalau strike biasanya itu beda-beda ya, media itu beda-beda. Headline, kemudian deadline waktu. Setelah deadline ada yang byline, ya penulisnya siapa. Kemudian ada spaceline. Spaceline itu biasanya penerbitnya mana, medianya mana, KR Yogyakarta ya, atau kemudian afoderasi lokasi peristiwanya di Malang, itu spaceline. Jadi ada headline, kemudian ada deadline, ada byline nama, ada kemudian spaceline. Ada juga di media-media yang lain. Setelah itu kan ada leg, ada body, ada lead, ada body, ada leg, ya kan? Tapi di media-media yang lain ada nulisnya gini, ada yang headline langsung ke teras berita, body berita, reporter, penulis itu di bawah, itu juga ada. Nah, itu beberapa media-media punya aturan tersendiri dalam menulis berita. Yang penulisan strukturnya esensinya sama. Feature tidak terikat piramida terbalik, sedangkan strike lebih kuat di piramida terbalik itu. Nah, feature sendiri dari contoh yang saya berikan itu dibagi berbanyak referensi ya. Ada feature break ya, ada 100 sampai 250 kata feature break itu ya. Kemudian ada feature personal, pribadi, jadi menceritakan ketokohan. Kemudian ada feature pengalaman pribadi, kamu punya pengalaman, kamu kisahkan menjadi lebih heroik sehingga meraih emosi dan juga simpati, karena feature itu kuat di emosi dan simpati pembaca. Kemudian ada feature history. Yang kelima ada feature perjalanan, keenam ada feature pengembangan dari strike news. Kemudian ketujuh ada feature human interest, kedelapan ada feature wawancara. Biasanya feature wawancara itu kalau cari contoh di googling itu diwujudkan dalam dialog itu. Jadi feature-nya itu model karya jurnalistiknya itu kayak dialog yang menarik gitu. Semacam novel, tapi novel itu kan fiksi ya, tapi ini dialog yang nyata, yang menarik terkait isu-isu yang peristiwa-peristiwa yang aktual, faktual. Nah, ada juga beberapa referensi feature kuliner, itu kan teman-teman sering lihat itu, sering baca, sering nonton juga. Feature kuliner dan lain sebagainya. Tokoh-tokohan video itu banyak sekali feature-feature. Nah, ini ya, kita membahas strike dan juga news dan juga feature yang menurut Romli feature itu bukan berita tetapi dalam referensi yang lain feature itu dianggap sebagai soft news, ya kan? Di referensi yang lain feature itu soft news, hard newsnya adalah strike, investigatif, interpretatif dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita sebaiknya tidak hanya teori tapi juga praktek untuk menjelaskan beberapa hal dan juga tema-tema yang lebih banyak harus kita dalami. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ma'asabaka min khair faminallah, ma'asabaka sayyi'ah famin nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.